Masih membahas mengenai mengunggah atau mengupload saat kita sedang beribadah di sosial media, itu hukumnya bagaimana? Saya lanjutkan ke Ustadz Azhari. Silakan Ustadz. Jadi bagaimana tuh kalau ternyata menunjukkan, diperlihatkan ke orang lain ya. Islam tuh elastis banget, elastis sekali. Soal porsi lagi-lagi tuh dan soal konten. Kalau kontennya baik, ya baik. Islam mandangnya baik. Tadi bahasanya Gus Han tuh ya nggak ada hukumnya. Iya. Saya lebih bilang medsos itu netral, netral. Kitalah yang memberi dia rasa tidak baik, rasa baik, setengah baik dan seterusnya. Kita nih netizennya atau yang mengupload? Pengguna medsos ya, termasuk netizen yang mengupload dan seterusnya. Niat ya, berarti kalau pengupload itu niatnya. Niatnya dan seterusnya. Tapi dua hal nih, yang pertama kontennya baik, belum tentu niatnya baik. Yang kedua niatnya baik, tapi kontennya tidak baik, bisa saling bertabrakan. Iya. Yang paling penting dulu kontennya dulu deh yang baik. Iya. Zahirnya dulu baik. Kalau kontennya knowledge, pengetahuan, kontennya tausiah, sharing ilmu, podcast yang positif, foto yang menginspirasi banyak orang, cerita kesuksesan, saya kira itu. Kalau tujuannya untuk cari followers, biar di endorse, cari uang. Kalau tujuan, babnya sudah jeroan, batin. Masalah batin kita nggak bisa ukur karena indikatornya nggak ada tuh. Itu masing-masing kita harus bertanggung jawab maintenance hati kita ini ikhlas atau tidak. Penting juga kita nasehatin buat diri kita masing-masing. Makanya Al-Ghazali punya nasehat begini di Ihya. Jadilah orang yang humul. Humul itu tidak maruk dengan popularitas. Tetap aja berkonten yang baik. Soal efeknya jadi populer atau tidak, serahkan pada algoritma Instagram, Facebook, TikTok dan seterusnya. Wa ala alihi wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya itu. Kalau dilihat dari sudut pandang awam bagaimana Gus? Sosmed itu kan wajah digital kita. Jadi artinya setiap orang itu pasti punya wajah, masih punya brand dan masih punya positioning dirinya seperti apa. Sama halnya sebelum ada sosmed, orang itu memposisikan dirinya dengan menggunakan pakai baju seperti ini, peci misalnya. Tujuannya apa kita pakai peci? Biar terkesan alim, biar terkesan islami, biar terkesan apa? Apakah itu nggak ada manfaatnya? Ada. Bagi kita yang pakai peci, misalnya seperti ini, pakai peci gini. Wah, kok ada perempuan yang cantik lewat. Mau kita lirik, sungkan sama peci kita. Ya kan? Mau kita misalnya mau korupsi, wah malu dengan baju koko kita. Mau misalnya apa lagi, malu. Artinya medsos atau casing kita ini apabila bisa mampu menjaga iman kita itu justru lebih baik lagi. Artinya gini, misalnya kita medsos kita munculi di laman kita munculi kegiatan keagamaan kita. Tetapi dalam dunia nyatanya nggak sama, orang pasti akan menghujat. Jadi harusnya itu menjadi pembatas. Harus menjadi pembatas dan juga membantu kita untuk mendekatkan ini kepada Allah SWT. Karena tidak semua loh punya keimanan yang sangat tebal, seperti halnya Allah melihat kita dalam ibadah. Masih butuh orang lain kita untuk melihat apa seperti itu semuanya. Kiai, singkat saja langsung dan juga sekaligus kesimpulan Kiai. Kesimpulannya bahwa media sosial itu ibarat sebuah pisau. Tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa kita gunakan. Kalau kita yang menggunakan orang baik, insya Allah pisau itu akan bermanfaat dan bisa melahirkan kebaikan. Tapi kalau yang menggunakan orangnya orang nggak baik, tentunya pisau itu pun tidak akan manfaat untuk melahirkan kebaikan. Oleh karena itu, perbaikilah dulu diri kita, baru kita pegang pisaunya. Filternya adalah semua ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah baik, insya Allah medsosnya pun akan baik. Jangan salahkan medsosnya. Tapi pengguna dan pelakunya itulah yang harus kita benahi dan kita perbaiki. Baik. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana kita ingin menunjukkan karakter kita
dalam bermedsos ya. Mudah-mudahan ketika kita bermedsos kita memiliki kesadaran bahwa yang ingin kita berikan adalah hal-hal yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan unsur sombong, ria, pamer, flexing yang justru membuat orang lain justru merasa tidak nyaman, sehingga kebaikan itu bisa lebih tersebar lagi. Terima kasih guru-guru kita untuk tausiahnya, Kiai Sumarno, Ustadz Azhari, Gus Hans. Insya Allah besok kita bisa bertemu lagi di indahnya Ramadan, dan terima kasih untuk Anda pemirsa. Jangan lupa silahkan dinikmati santap sahur Anda, masih ada waktu beberapa menit lagi. Dan saya akhiri dengan informasi mengenai Al-Quran yang besar di Banten. Kita lihat sama-sama, saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mushaf Al-Quran berukuran panjang 1,6 meter dan lebar 1,2 meter ini tersimpan rapi di sebuah lemari khusus di salah satu rumah warga di kota Cilegon, Banten. Kitab suci umat muslim yang dibuat dengan ukuran tak biasa ini sengaja disimpan di rumah pribadi untuk menghindari tangan-tangan jahil yang dapat merusak bentukan dan kondisi Al-Quran. Al-Quran raksasa dengan berat kurang lebih 100 kg ini ditulis tangan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Basaruddin dan santrinya pada tahun 1990 hingga 1991. Al-Quran ditulis pada kertas tradisional yang disebut daluang dengan menggunakan tinta khusus sehingga bebas dari serangan serangga. Al-Quran raksasa ini jarang dikeluarkan lantaran kondisinya yang berat sehingga butuh 8 orang untuk membawa kitab suci ini keluar dari tempat penyimpanannya.